Bab 2600. Kemarilah. Di paviliun Xianbao, lelaki tua bertopeng itu memandangi tiga orang tak tahu malu di depannya. Dia benar-benar tak berdaya. Ketiga orang ini telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan pergi. Mengusir dengan paksa. Masalahnya adalah meskipun mereka bertiga tidak bisa mengalahkan pria di luar, bukan berarti mereka tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, begitu mereka memalingkan wajah, dengan tingkat ketidakmaluan ketiga orang ini, mereka pasti akan menjarah paviliun Xianbao. Kesulitan. Pria tua bertopeng itu menghela napas dengan suara rendah. Aku bisa mengulur waktu, tapi aku tidak tahu berapa lama aku bisa mengulurnya. Mileye mengangguk dengan cepat. Baik, kita akan meninggalkan tempat ini segera setelah tubuh fisik kita pulih. Pria tua bertopeng itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu yakin? Mileye berkata dengan serius, aku menjamin dengan karakter. Pria tua bertopeng itu membeku. Karakter. Apakah kalian punya karakter? Pria tua bertopeng itu merasa pahit dan tanpa berkata apa-apa, dia bangkit dan pergi. Di kamar, Mileye dan lainnya segera mulai membentuk kembali tubuh fisik. Sekarang tugas yang paling mendesak adalah memulihkan tubuh fisik karena dengan begitu baru ada peluang untuk melawan bayangan. Sebelumnya, mereka benar-benar meremehkan musuh. Orang tua bertopeng datang ke bayangan di langit berbintang. Dia ragu-ragu, lalu berkata, mereka tidak akan keluar. Bayangan tidak berbicara, tetapi paksaan yang menakutkan muncul di sekitar. Pria tua bertopeng buru-buru berkata, Tuan, jika kamu ingin mengambil tindakan terhadap paviliun Xianbao, maka aku hanya bisa membiarkan ketua paviliun datang. Bayangan berkata dengan tenang, apakah kamu sedang mengancam aku? Pria tua bertopeng itu menggelengkan kepalanya, Tuan, aku baru saja berkomunikasi dengan mereka. Begitu tubuh fisik mereka pulih, mereka akan keluar untuk melawanmu. Bayangan terdiam. Pria tua bertopeng itu juga tidak berbicara. Sejujurnya, dia tidak pengecut. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan orang di depannya, ada Quincy di belakangnya. Patut diakui bahwa memiliki seseorang di belakang itu keren, karena kamu akan memiliki kepercayaan diri dalam semua yang kamu lakukan. Sesaat kemudian, bayangan berkata, aku akan menunggu mereka. Pria tua bertopeng itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah lelaki tua bertopeng itu pergi, bayangan perlahan mengepalkan tangan kanannya, entah apa yang sedang dipikirkannya. Di paviliun Xianbao, tubuh fisik Mileye dan lainnya telah dipulihkan. Mileye menatap pria tua bertopeng di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, siapa pria itu? Orang tua bertopeng berkata, Tuan Bencana, lahir sebagai tanggapan atas bencana. Tubuh utamanya adalah guntur bencana, sangat menakutkan. Mileye sedikit mengernyit, mengapa dia ingin membunuh kita bertiga? Pria tua bertopeng itu berkata dengan suara yang dalam, dia ingin melahap kebenaran agung keberuntungan kalian. Mileye sedikit bingung, bisakah kebenaran agung keberuntungan ini dilahap? Pria tua bertopeng itu mengangguk. Pria tua bertopeng itu berkata dengan suara yang dalam, ketika klan roh ganas dihancurkan, orang ini juga berpartisipasi di dalamnya. Kekuatannya menakutkan, jelas bukan sesuatu yang bisa kalian bertiga lawan sekarang. Mileye buru-buru berkata, kalau begitu bisakah kita tinggal di sini sebentar? Pria tua bertopeng itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya, jika kalian bertiga bekerja sama, kalian masih bisa bertarung. Mileye tertawa, lalu berkata, Senior, terima kasih sebelumnya. Kami bertiga akan mengingat jasa ini. Selamat tinggal. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Juan dan Nando juga berbalik, pergi dengan tergesa-gesa. Di dalam rumah,
lelaki tua bertopeng itu diam. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berjalan ke arah lelaki tua bertopeng itu. Kakek, ketiganya jenius, mengapa kamu tidak menambah teman sekarang? Pria tua bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Untuk apa? Membiarkan mereka tinggal di sini. Mereka mungkin baik-baik saja, tetapi kita memiliki ratusan orang di sini dan mereka semua mungkin mati. Pemuda buru-buru berkata, tidak bisakah kita menghubungi ketua pavilion? Pria tua bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Di luar, Mileye dan lainnya datang ke langit, melihat penguasa bencana di kejauhan. Ekspresi mereka bertiga sangat serius. Sungguh kuat. Setelah mereka bertiga mencapai alam usia, mereka hampir tak terkalahkan di level yang sama, tetapi menghadapi dewa bencana di depan mereka, mereka masih merasakan tekanan yang menakutkan. Mileye tiba-tiba berkata, apakah kalian percaya padaku? Mendengar ini, keduanya ragu sejenak. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Ekspresi apa yang kalian miliki? Juan tersenyum kecut. Saudara Ye, kamu tidak boleh bercanda saat ini. Orang ini menakutkan. Jika kamu bermain-main lagi, aku rasa kita semua akan mati di sini. Nando juga buru-buru berkata, jangan main-main. Mileye tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan main-main. Kalian tahan dia secara langsung, aku akan bermain dengan pedang. Juan mengangguk, baik. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba melompat. Saat berikutnya, patung Dharma besar muncul di langit di belakangnya. Juan menatap bayangan di bawah. Tatapan ganas melintas di matanya, lalu dia meninju keluar. Di langit, tinju 10 kaki langsung mengarah ke penguasa bencana, dan kekuatan dahsyat itu seketika membuat seluruh langit berbintang mendidih. Pada saat ini, Nando di samping tiba-tiba menghilang di tempatnya dan saat berikutnya, serangkaian bayangan mengerikan langsung menuju Tuan Bencana dan menghancurkannya. Di samping, Mileye perlahan menutup matanya, seolah-olah dia telah jatuh kesurupan. Dari kejauhan, Tuan Bencana terlihat tenang, ketika segel tinju dan bayangan tiba di depannya, telapak tangannya tiba-tiba terbuka lebar dan guntur di telapak tangannya langsung berubah menjadi cahaya guntur, menyembur keluar. Segel tinju tiba-tiba hancur, tidak hanya itu, Juan juga mundur ratusan ribu kaki jauhnya dalam sekejap, tubuh Dharmanya juga menghilang dalam sekejap. Nando yang baru saja tiba di depan Tuan Bencana, tiba-tiba terbang ratusan ribu kaki jauhnya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Namun, penguasa bencana juga mundur berkali-kali, meski lambat, dia memang mundur. Dan pada saat itu, cahaya pedang Tao tiba-tiba muncul di atas kepala Dewa Bencana. Dewa Bencana menyipitkan matanya sedikit dengan ekspresi tenang, lalu menghancurkannya. Cahaya pedang hancur. Namun pada saat berikutnya, cahaya pedang lain muncul di antara alis Dewa Bencana. Tidak hanya itu, ratusan pedang muncul satu demi satu periode waktu. Melihat adegan ini, Tuan Bencana sedikit mengernyit, tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dengan erat, lalu membantingnya ke depan. Dalam sekejap, potongan ruang waktu di depannya langsung tenggelam, berubah menjadi pusaran teror yang sangat besar, namun sama sekali tidak berguna, karena ketika dia menghancurkan pedang periode waktu ini, pedang berikutnya tidak bisa melukainya sama sekali. Tuan Bencana sedikit kaget, dia harus melawan terus-menerus. Di arena, cahaya pedang Tao terus membombardir di depan Master Bencana dan Master Bencana harus mundur sebanyak ratusan kaki. Pedang Mileye terus muncul, seperti tidak ada habisnya. Pada saat ini, Tuan Bencana tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan lambaian tangan kanannya, petir dewa tiba-tiba jatuh di langit, meledak langsung ke arah Mileye.
Mileye sedikit mengernyit dan tiba-tiba mengetuk ibu jari kirinya dengan ringan. Sebuah pedang Tao melesat ke langit, langsung memotong petir dewa. Cahaya pedang pecah dan petir dewa jatuh lurus ke bawah. Mileye mengernyit lebih dalam lagi, dia tahu niat penguasa bencana. Selama lawan memotongnya, maka pedang tebasan masa depannya akan berhenti. Pada saat ini, sebuah segel tinju tiba-tiba menghantam petir dewa. Petir dewa hancur. Juan muncul di atas Mileye, dia memandang penguasa bencana di kejauhan, dengan ekspresi muram, "Terima satu pukulanku." Setelah suara itu turun, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan berkumpul di tinjunya. Detik berikutnya, dia bergegas keluar dan ketika dia datang ke penguasa bencana, dia memukul dengan keras menghancurkannya. Dalam sekejap, ruang waktu di sekitar penguasa bencana langsung musnah. Kekuatannya terlalu menakutkan. Di antara cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi keganasan melintas di mata Tuan Bencana dan tangan kanannya tiba-tiba mengepal, lalu meninju Juan. Juan langsung diledakkan puluhan ribu kaki jauhnya oleh pukulan ini. Begitu dia berhenti, tubuh fisiknya retak dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, dia merasa organ dalamnya akan meledak. Di kejauhan, Master Bencana baru saja meledakkan Juan, kemudian dengan cepat berbalik untuk menahan pedang Mileye, tetapi pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang Master Bencana, kemudian meninju belakang kepala Dewa Bencana. Tuan Bencana terbang ratusan kaki jauhnya dan sebelum dia berhenti, ratusan pedang menebas langsung ke arahnya. Satu demi satu suara sobek bergema terus-menerus dari lapangan. Dalam cahaya pedang, Tuan Bencana mundur dengan liar dan dalam proses mundurnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Satu demi satu, koneksi sempurna, tidak ada kesempatan baginya untuk bernapas sama sekali. Saat ini, Juan dan Nando kembali bergegas ke Tuan Bencana. Keduanya sangat jelas tentang prinsip, membunuhmu saat kamu sakit, saat ini penguasa bencana harus dibunuh. Di kejauhan, Mileye berkeringat deras di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan tebasan masa depan dengan intensitas tinggi, terlalu melelahkan. Karena dia harus menghitung setiap langkah mundur utama bencana dan kemungkinan reaksi pihak lain serta lainnya. Semuanya harus diperhitungkan, hanya dengan cara ini lawan tidak punya waktu untuk peduli dengan hal lain. Satu demi satu pedang. Di arena, di bawah pengepungan gila-gilaan dari Mileye dan lainnya, Tuan Bencana mundur lagi dan lagi. Dalam waktu singkat, dia sudah mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Pada saat ini, ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh dan tubuh fisik hampir tercabik-cabik oleh pedang Mileye. Pada saat ini, penguasa bencana tiba-tiba berteriak, "Pergi!" Ketika suara itu jatuh, dia langsung meninggalkan tubuh fisik dan jiwanya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya, terbang ke udara. Pada saat ini, Mileye memotong udara dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mileye terkejut, dia mengangkat kepalanya dengan cepat dan tepat ketika dia hendak menghunus pedangnya, Tuan Bencana tiba-tiba menggerakkan telapak tangannya. Dalam sekejap, ratusan ribu guntur bencana menyapu dari langit. Pada saat ini, seluruh langit berbintang tiba-tiba terhapus. Mileye dan lainnya langsung terlempar ke belakang ratusan ribu kaki jauhnya. Begitu mereka bertiga berhenti, tubuh fisik hancur bersamaan, hanya menyisakan jiwa. Wajah ketiganya sangat pucat dan mata mereka penuh keseriusan. Di langit yang jauh, penguasa bencana memandangi Mileye dan lainnya dengan wajah garang, semut sialan. Kalau bukan karena Quincy yang menghancurkan tubuh bencanaku hari itu, apakah kalian bisa melukai aku? Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangannya dengan erat.
Dalam sekejap, cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya dan paksaan yang mengerikan menyapu dari langit. Di samping, Juan dan Nando berubah seketika. Pada saat ini, mereka pasti tidak mampu menanggungnya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengeluarkan pistol yang didapatnya dari Quincy dan dia mengarahkannya ke Tuan Bencana dengan ekspresi tenang. Ketika Nona Qin menghancurkan tubuh fisikmu, apakah dia menggunakan ini? Melihat benda di tangan Mileye, ekspresi Tuan Bencana seketika berubah drastis. Melihat pemandangan ini, Mileye tiba-tiba meraung, "Kemarilah." Suara itu sedikit bergetar. Tuan Bencana bersambung,